Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revanya Bruginting, saya dari Pendidikan IPA 2023, NIM 230351600829. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang dan gelombang di kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lain dengan membawa energi, tetapi tidak memindahkan zat perantaranya secara keseluruhan. Gelombang itu sendiri bisa diklasifikasikan berdasarkan arah rambatnya dan arah getarnya, dan juga berdasarkan medium rambatnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambatnya. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Bisa dilihat di gambar. Di gambar ini merupakan gelombang transversal, di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika dilihat pada gambar, sini ada satu lembah dan satu bukit. Itu dihitung sebagai satu panjang gelombang dengan satuan lambda. Untuk selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Di gambar tersebut bisa dilihat bahwa arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal, kita bisa lihat bahwa ada rapatan dan ada juga regangan. Satu rapatan dan satu regangan dihitung sebagai satu gelombang. Selanjutnya, gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan medium rambatnya. Berdasarkan medium rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium agar bisa merambat seperti air, tanah, dan udara. Dan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium, jadi dia bisa merambat di ruang hampa. Bisa dilihat pada gambar. Berikut adalah contoh gelombang mekanik. Jika dilihat, gambar tersebut adalah gambar gelombang air, di mana gelombang merambat melalui permukaan air. Jadi, di sini air adalah sebagai media rambat gelombang tersebut untuk menghasilkan sebuah gelombang. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Berikut adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik. Dimulai dari gelombang yang terpendek ke gelombang yang terpanjang. Di sini frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik, di mana gelombang dengan frekuensi yang besar memiliki panjang gelombang yang pendek. Sementara gelombang yang memiliki frekuensi yang kecil memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Untuk urutannya yang pertama yaitu gelombang radio, yang kedua adalah gelombang microwave atau gelombang mikro, yang ketiga adalah gelombang infrared, lalu cahaya tampak, gelombang ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Yang pertama adalah gelombang radio. Panjang gelombang radio lebih besar dari 1 meter, dengan frekuensi lebih kecil dari 300 MHz. Di mana kegunaannya yaitu kita bisa menyiarkan radio atau siaran-siaran radio, siaran televisi, komunikasi satelit, radar, dan Wi-Fi. Yang kedua adalah gelombang mikro atau microwave. Panjang gelombang mikro sebesar 1 mm sampai 1 meter dengan frekuensi sebesar 300 MHz dan sampai 300 GHz. Di mana kegunaannya ini bisa sebagai oven microwave, radar, komunikasi seluler, dan GPS. Yang ketiga yaitu infrared. Infrared memiliki panjang gelombang sekitar 700 nanometer sampai 1 mm dengan frekuensi 300 GHz sampai 430 THz. Di mana kegunaan infrared ini yaitu sebagai remote TV, kamera night, sensor suhu. Contohnya yaitu sinar penghangat di restoran atau sensor pintu otomatis. Selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer dengan frekuensi sebesar 430 sampai 770 THz.
di mana kegunaannya yaitu satu-satunya bagian spektrum yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi ini bisa dilihat di urutan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya adalah ultraviolet atau UV. Ultraviolet atau sinar UV memiliki panjang gelombang sebesar 10 sampai 400 nanometer dengan frekuensi 7,5 kali 10 pangkat 14 dikurang 3 kali 10 pangkat 16 Hz. Di mana kegunaan sinar ultraviolet ini bisa membunuh kuman atau tanning atau menghitamkan kulit dan sterilisasi alat medis. Bahayanya dapat merusak kulit dan mata jika berlebihan. Contohnya yaitu sinar matahari. Selanjutnya adalah sinar X atau X-ray dengan panjang gelombang 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 16 sampai 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Ini merupakan untuk kegunaannya itu sendiri, sinar X ini bisa digunakan sebagai ronsen medis mendeteksi struktur logam atau retakan. Contohnya itu pemeriksaan tulang atau X-ray yang biasa digunakan di rumah sakit. Selanjutnya yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang lebih kecil dari 0,01 nanometer dengan frekuensi lebih besar dari 10 kali 10 pangkat 19 Hz. Ini merupakan sinar dengan frekuensi terkecil namun dengan panjang gelombang yang terpanjang. Kegunaan dari sinar gamma itu sendiri bisa digunakan sebagai radioterapi kanker, sterilisasi peralatan, penelitian nuklir. Bahayanya, radiasinya sangat kuat sehingga bisa merusak sel tubuh. Contohnya bisa radiasi dari reaksi nuklir, ledakan bintang, atau supernova. Di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat microwave atau alat yang digunakan untuk memanaskan makanan atau memanaskan sesuatu. Kok bisa ya kita memanaskan makanan tapi tanpa api? Ternyata, ketika kita memasukkan makanan ke dalam microwave atau oven microwave, makanan itu bisa menjadi cepat panas tanpa perlu api. Hal ini terjadi karena oven tersebut memanfaatkan gelombang mikro atau microwave yang panjang gelombangnya sekitar 1 mm sampai 1 meter. Gelombang mikro ini diserap oleh molekul air, lemak, dan gula yang ada dalam makanan. Molekul-molekul tersebut akan bergetar lebih cepat ketika menyerap energi gelombang mikro, sehingga menghasilkan panas. Panas inilah yang kemudian menyebar dan membuat makanan menjadi matang atau hangat. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.